Irinya gua itu ya, kalau ada orang bilang sekarang sih mungkin menyekutukan Tuhan ya. Udah nggak percaya lagi dengan namanya Tuhan, Aha, ingin coba yang ibaratnya berontak lah oke, sama aturan-aturan Tuhan. oke. Itulah ya kalau di kiri kita ya. Eh, Nah kita anggap Tuhan itu ya nggak adil gitu. Ini mungkin kayak ada darah di sini ya, bicara dengan darah. Kita ngikat diri kita dengan suatu entitas. Ya entitasnya itu mengikat kita. Jadi seakan kalau kita mau pergi atau kita misalnya tobat, itu akan tetap ada. Jadi nggak bakal ada istilahnya. Misalnya Anda seorang satanik terus Anda mengatakan Anda mantan satanik, itu nggak ada sih dalam pendapat aku. Oke, selamat datang di Spiritual Journey. Apa kabar semua teman-teman yang ada di sana? Balik lagi bersama gue Alia. Jangan lupa yang belum subscribe di subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Oke, untuk mengobati kangen-kangennya kalian nih, gue balik lagi sekarang bersama tamu spesial. Oke, kita perkenalkan dulu namanya, Bang Erwin, Erwin. Oke, kali ini Bang Erwin punya cerita di luar dari biasanya, teman-teman. Dan di sini pun gue baru denger juga, secara gue baru tahu juga dunia yang kayak seperti ini ya gitu. Maka tuh sebelum gue tadi mulai tag sama Bang Erwin, gue nanya-nanya dulu sama dia, setan di dunia sana serem-serem gak bentuknya gitu. Karena gue takut tiba-tiba lagi cerita ada yang muncul bentuknya serem gitu, gue bisa kabur loh. Apalagi kalau yang bertanduk-tanduk matanya merah gitu. Gue pernah didatengin sama yang kayak gituan, kabur gue lari. Karena matanya mereka tuh nembus banget gitu, langsung ke hati tuh, nembus kayak nggak bisa diungkapin sama kata-kata. Walaupun tubuh mereka tidak seperti kayak setan-setan yang di kita nih, kayak Gundurwo yang tinggi gede, mereka nggak kayak gitu ya. Postur mereka yang, kalau ngomongin postur seadanya ya, tapi sama sorotan matanya nusuknya sampai dalam, bro. seakan bisa ngelihat apa yang kita Yes, ada gue bilang gue sampai kabur kalau ngeliat gituan gitu. Oke, kali ini Bang Erwin mau mulai cerita tentang perjalanan pertamanya nyemplung ke dunia sebelah kiri. Yang gue pengen tanya nih, kirinya lo tuh apa? Irinya gua itu ya, kalau ada orang bilang sekarang sih mungkin menyekutukan Tuhan ya. Udah nggak percaya lagi dengan namanya Tuhan, ingin coba yang ibaratnya berontak lah Oke. sama aturan-aturan Tuhan. Oke. Itulah ya kalau di kiri kita ya. Nah kita anggap Tuhan itu ya nggak adil gitu. Oke. Kayak misal ada orang kaya, dia sampai mati pun kadang kaya juga. Tapi orang miskin mau kerja keras gimana ya tetap aja miskin. Iya. Dan dari aku sih kayak gitu aja sih kirinya aku tuh, kayak yang berontak dulunya itu. Oke. Jadi menyangkal Tuhan tuh baik gitu ya, menyangkal tidak ada keadilan dari Tuhan tuh, tidak ada. Dulu ya mikirnya gitu, Tuhan itu ya ada istilah kan no God, ya kan, no master, tanpa Tuhan, tanpa guru, ya udah kita cukup kita jadi Tuhan kita sendiri dan jadi guru kita sendiri gitu. Jadi apa yang kita lakuin ya bebas, kehendak tuh berkehendak bebas kita dikasihnya gitu. Jadi tanpa adanya aturan, tapi dalam konteks ini tanpa aturan ya kita jangan sampai kita celaka gitu sendiri gara-gara kita mau belajar sesuatu tapi kita nggak tahu apa itu. Jadi harus ada dasarnya dulu, belajar dasar dulu. Belajar dasarnya dulu. Kalau boleh di-spill dikit ya, belajar dasarnya itu contohnya kayak apa? Ya kayak ada istilah-istilah kan kalau dalam dunia ya kita ingin mempelajari demon atau demonologi ataupun anak satanik ya. Setahu saya, pengalaman saya ya kita harus tahu itu dasar-dasarnya. Misal kita harus tahu ini simbol lambang apa, kita harus tahu itu. Kita harus tahu apa itu invokasi, apa itu advokasi, apa itu summoning. Jadi kayak kita harus mengenal itu dulu. Itu dasar salah satu menurut aku tuh ya. Jangan sampai kita ngelakuin sesuatu tapi kita nggak tahu itu apa.
Oke. Itu yang bahaya. Udah banyak kasusnya orang jadi malah gila. Berarti kita harus menghafalkan satu-satu tuh bentuk gambarnya masing-masing ya? Ada lambang itu ada artinya. Setiap lambang ada artinya? Iya, minimal harus tahu. Karena dalam dunia ini kita masuknya sih penyihir ya, dibilang. Oke. Masuknya seorang penyihir. Oke, ya gue mau tanya, kalau dunia-dunia kayak gitu ya, kayak tadi lu bilang demonik ya, Demonik. satanik gitu ya, itu semua mayoritas agamanya Kristen kah, Hindu kah, Buddha kah, Islam kah? Campur-campur semua. Tapi semua agama ada? Ada semua. Oke. Jadi satanik pun nggak ada mikir agama, ente dari agama mana, kamu dari agama mana. Nggak ada pikiran gitu lagi. Kita ada satu keluarga. Ikatan yang diikat dengan sumpah. Diikut dengan sumpah. Oke. Pas lagi sumpah itu kayak dibaptis apa enggak sih? Mungkin kalau di sini pembaptisan ya. Iya. Memang sumpah di sini mungkin kayak ada darah di sini ya. Bicara dengan darah. Kita ngikat diri kita dengan suatu entitas. Ya entitasnya itu mengikat kita. Jadi seakan kalau kita mau pergi atau kita misalnya tobat, itu akan tetap ada. Oke. Jadi nggak bakal ada istilahnya. Misalnya Anda seorang satanik terus Anda mengatakan Anda mantan satanik, itu nggak ada sih dalam menurut aku. Oke, karena Kebohongan itu menurut aku. udah diikat sama darah ya, darah itu emang lebih kental. Ya apalagi udah banyak kita ngasih sesuatu kepada Lord-nya. Kalau kita manggil demon itu kan Lord ya. Lord, oke. Kepada Lord-nya itu. Udah banyak kita ngasih nih. Udah banyak yang kita dapat. Terus kita tiba-tiba mau pergi. Mungkin kan dia ikhlas, nggak mungkin kan? Iya, itu juga gue Pasti. believe ya. Iya, ya kita samain aja sama manusia kan gitu. Setelah gue udah banyak berkorban buat lo, udah banyak memberi sama lo, tiba-tiba lo mau ninggalin gue, lo pikir lo siapa kan gitu ya? Bakal ada kayak gitu sih. Nggak ikhlas ya, intinya demonnya nggak mungkin ikhlas, Lord-nya nggak mungkin ikhlas. Tapi untuk kita nggak antisipasi, misal kita udah nih, gue udah ngerasa cukup, gue udah ngerasa iya tadi gue mau tobat deh, gitu. Gue udah ngerasa cukup. Emang nggak bisa dinegosiasikan dengannya? Iya, gue tidak melupakan lo, gue tetap, gue tahu kapasitas gue tahu kodratnya gue tahu kesalahan gue, tapi gue saat ini gue mau berubah menjadi baik. Bisa nggak sih bernegosiasi sama si Lord-nya ini? Setahu aku Lord itu akan mengikuti sifat orangnya. Jadi misalnya mbaknya sifatnya baik, ya Lordnya bakal ngikutin sama dengan mbaknya. Oke. Kalau mbaknya beringas, ya dia juga sama ikut sama mbaknya juga. Jadi tergantung kitanya. Kadang ada beberapa Lord yang kita udah nih, kita lepas kontrak, udah apa yang dikasih sama dia, dia kayak bodo amat. Ya udah, kalau memang itu jalan cahaya kamu ya balik lagi. Okay. Karena kalau kita mau kenal cahaya, kita harus main dulu kegelapan. Yes. Harus tahu dulu kegelapan. Yes. Aku setuju itu. Karena kita nggak bakal bisa ngelihat terang kalau kita nggak tahu gelap. Ya, oke. Pertama kali lo nyemplung ke dunia itu lantaran apa? Dulu itu sebenarnya sih masalah cewek ya bisa dibilang. Ya elah, Cinta. laki ya nggak jauh dari cewek ya nggak? Iya, jadi karena kita sering ketemuan, dia kebetulan dia orang paham juga, orang bisa. Oke. Saya juga orang bisa, ya kayak ngajak aja lo kita Taiwan aja yuk, gitu. Siapa yang menang dapetin dia lah, kayak gitulah. Cuma akunya persepsi aku aja ya, kayak dia nantang kayak gitu. Benarnya nggak ngomong kayak gitu. Ya dari aku kayak cemburu gitulah. Dia deketin cewek aku kan, ingin cewek aku emang nggak respon. Cuma kan di sini dalam kutip aku kesel sekali kan, kerjaan dia gituin mulu tiap hari. Setiap cewek aku bikin status dibalas sama dia. Oke. Sampai akhirnya aku bilang udah kamu maunya apa? Udah kita tanding diyain sama dia. Malah saya yang kalah. Oke. Oh, di saat itu lo memang punya talent ya di dunia spiritual. Iya, ya. sebelumnya. Memang sebelumnya lo punya talent di dunia spiritual ya. Maka tuh akhirnya ada mau nge-fight ya. Iya, sempat nge-fight gitu. Ya, pas nge-fight ternyata lo kalah. Akhirnya lo baru memutuskan untuk nyemplung ke sini. Apa gimana? Dianya, gue kan nyari tahu dong ini kenapa gue kalah gitu kan. Apa masalahnya? Padahal gue udah yakin ya, pertahanan gue udah bagus lah. Udah pelajarin ilmu yang gue ingin, udah mantap lah ya bagi menurut saya ya kan. Karena setelah ini saat saya zikir itu datang dia yang nyerang saya itu mengenalkan diri ya. Ya bernama
Lord Exa gitu. Oke. Nah Lord X ini memperkenalkan diri sampai akhirnya dia bilang kamu siap-siap aja ya kata dia. Ibaratnya gitulah kalau saya nerima energi pancaran dia tuh kayak saya harus siap-siap gitu lawan dia. Nah, saya cerita dong ke teman-teman saya, cuma teman-teman saya nanggepinnya biasa aja. Nah besok lagi pas udah itu 2 hari udah itu saya sakit, tiba-tiba itu kutu itu nyerang kaki saya, kutu kucing. Saya punya kucing, cuma kan ya kali kutu kucing sebanyak itu sampai bernanah-nanah. Oh my god. Itu seminggu tuh kalau nggak salah saya tuh sampai habis tuh nggak bisa Kedua? Dua-duanya. Sampai ada bekasnya, masih ada bekasnya ini yang panjang yang gede, yang itu sampai keluar kayak nanah gitu. Itu saya bilang sama teman-teman saya kan, kebetulan kita punya grup juga, bukan paguyuban ya, hanya komunitas aja. Ya disembuhin sama teman saya kan, sementara aja. Saya muntah ya kan, muntah itu ya kuning keluar itu apa itu, saya nggak tahu. Ini kenapa ya saya kayak gini? Saya bilang ya udahlah, mungkin karena salah saya juga nantangin orang kan. Saya pikirnya gitu. Apa karena dia masih lebih ini. Ternyata setelah diusut ada seorang kutip ini okultis juga yang nyembuhin saya, dan dia ngomong kamu ketemu namanya gini-gini ya. Saya bilang iya aku mbak tahu. Ya udah dicerita dari situ saya mulai ini kan scare dong. Demon ternyata kekuatannya begini ya. Beda dengan ini. Ya udah saya zikir hari ke-6 itu saya zikir terus minta tolong lah sama Allah gimana ya nyembuhin ini. Dia datang lagi. Oh si Lord X ini. Lord X datang lagi. Kali ini benar-benar bawa pasukan, pokoknya udah benar-benar siap lah untuk ngabisin saya yang saya lihat di sini ya. Saat saya udah benar-benar terdesak itu, udah semua yang saya punya saya udah pakai, nggak ada gunanya juga. Jadi tiba-tiba dari belakang saya tuh ya itu keluar itu cahaya warna emas. Terang banget itu saya lihat itu. Saya udah hampir mau mati rasanya, saya udah lemah gitu, kayak keisi lagi itu tenaga saya, cuma dingin belakang saya kayak kena batu es. Udah itu yang dalam pandangan batin saya itu ngeliat mereka itu buyar semua. Oh yang tadi datang tuh pasukannya? Buyar semuanya, lari semuanya, termasuk Lordnya cuma dari jauh tuh ngeliat, cuma ngangguk doang, udah kayak paham siapa lawannya. Dia juga mundur gitu, dan dia memperkenalkan suaranya perempuan, nama saya Mahasia. Siapa? Mahasia. Iya, itu loh. Angel yang pertama kali saya kenal itu. Mahasia. Angel yang paling pernah saya kenal. Ya udah, dari itu ya saya besoknya ya udah oke kan, disembuhin sama ibu saya, dikasih obat tradisional, sembuh sampai. Padahal sebelum hari itu udah diobatin juga sama ibu pakai obat tradisional? Enggak, pakai obat dokter. Enggak mempan. Ibu saya cuma ngasih buah mengkudu kalau nggak salah itu, direbus, airnya dikasih ke kaki saya, panasnya minta ampun sampai keluar itu warna airnya tadinya hijau, jadi warna kuning itu, sampai campur merah. Nanah ya. Saya sampai sekarang masih ingat itu rasa sakitnya juga gitu. Setelah ketemu sama Mahasia, ya. Terus ya besokannya lo disembuhin sama ibu dengan obat tradisional, salah satu caranya ya, dan lo sembuh. After lo sembuh, ya gue nyari tahu lah, kan gue penasaran tuh, ini siapa sih, kenapa sih dia ini sangat kuat gitu. Nanti saya cari tahu para okultis, yang kebetulan saya kan suka main sosmed tuh. Iya. Saya cari tahu, tanya-tanya. Nah sampai akhirnya saya ketemu itu ada yang Satanic Temple apa itu kan. Saya tanya, ternyata orang Indonesia yang punya. Saya kira orang luar negeri. Setelah ini dia ketemuan dulu sama saya. Dia mau ketemuan, mau lihat ketemu sama saya. Oh ya udah saya ketemuan. Begitu ketemuan di tempat makan, ngobrol, ngalor ngidul, ya dia mau gitu terima, dimasukin lah saya itu, dibawa. Tapi sebelumnya itu kamu ingin ditanya-tanya lah, panjang intinya tuh ditanya-tanya kamu tuh ingin gimana dan apa yang ingin kamu dapat di sini. Apa kamu ingin harta kah? Apa kamu ingin kekuatan kah? Itu banyak ditanya sama dia. Saya ingin belajar aja, saya bilang, ingin tahu itu bagaimana sih, siapa sih mereka sebenarnya, para Lord itu. Oke, kata dia, kalau ingin kamu mau kayak gitu, dia ajarin semua. Nah di situ saya diberi kebebasan untuk 72 Kutia Demon. Kalau nggak salah itu dipilih, suruh pilih kamu yang mana.
Gotia itu- Demon itu kayak Lord bukan? Iya, itu Oke. kayak apa ya kalau dibilang? Kayak Kodam. Beda dengan Bukan kodam. ya? Itu 70 Gotia Demon itu adalah demon-demon yang ditaklukkan Nabi Sulaiman alaihissalam sih. Nabi Solomon. Oke. Itu dimasukkan dalam daftar 72 Gotia Demon. Oke. Nah, lu pilih siapa? Namanya gua usah ini ya. Iya. R dan Z aja ya. Oke. Dua demon yang waktu itu saya pilih. Pertama R. Ini demon khusus buat love and Oke. lust. Terus yang terakhirnya lagi yang R ini buat kalau kita ingin belajar apa-apa, kesenian atau keilmuan baru, nanti kita tuh ke blasting sendiri gitu. Oh, oke. Ngerti. Mm-mm. Oke, lu pilih 2 tuh. Mm-mm. Oke. Setelah lu pilih, pasti ada step selanjutnya dong. Ya, dari orang yang bawa saya itu kan, dia bilang kalau ingin memperkuat koneksi kita harus pakai darah. Wow. Atau nggak bisa pakai darah juga sebenarnya nggak apa-apa. Dan waktu itu saya kan pengen yang benar-benar pol gitu, pengen tahu gitu. Iya. Akhirnya saya pakai darah, Darah itu darah kita atau darah binatang? darah kita sendiri. Di bending kalau istilahnya di bending. Jadi kayak kita membuat petisi, tulis di kertas, kemudian kita tetesin darah kita itu ke sigil. Ada sigilnya itu kayak mungkin di sini raja ya. Oke. Rajanya cuma itu sigil dibilangnya. Kita tetesin di situ. Dan kita bikin petisi sih biasanya. Tadi apa? Petisi. Di petisi. Petisi itu kayak apa sih yang kamu inginkan dari Lord itu ya, saya cuma waktu itu minta intinya bimbing saya aja gitu. Iya. Sampai saya ini akhir hidup saya gitu. Saya mintanya gitu sama para Lord itu. Cuma yang nggak tahu di sini ternyata petisi itu sama aja kita udah menjual jiwa kita istilahnya. Oke. Berarti ini kalau gua tangkap dikit ya. Berarti mau apapun yang kita mau, ya, sebenarnya itu nggak penting, ya nggak sih? Iya. Masalahnya tukerannya semua sama, jiwa kita. Mau Ada- apapun yang kita mau apapun siapapun yang datang, apapun bentukan yang dia mau, nggak ada beda. Berarti kan kalau kayak lu, gue cuma pengen belajar doang, tapi tukerannya sama orang yang mungkin maunya lebih dari lu. Kalau itu dimintanya sih sebenarnya hanya salah di saya ya. Oke. Seharusnya sih doanya jangan kayak gitu. Misalnya ini sebagai tanda keseriusan saya ingin belajar. Udah itu aja sih seharusnya. Doanya sih dibilang kayak gitu. Oke. Cuma saya bikin sendiri waktu itu. Karena sotoy juga kan. Oh, lu nggak merasa. nanya sih. Itu Ya. sotoyan saya. Cuma dia bilang ya udah lo sama aja ngebanding diri lo ke itu. Karena ada juga kan yang beberapa mungkin mengoleskan maaf spermanya ya, ke sigilnya juga ada yang ingin ya macam-macam lah cara mereka untuk apa koneksi dengan para lord itu banyak banget caranya. Ada yang nggak pakai apa-apa, nggak perlu sigil, nggak perlu apa, dia cukup menggunakan vibrasi energinya aja. Ada yang kayak gitu. Berarti ada yang kalau yang easy, yang mudah kayak gitu, kayak yang tanpa apa-apa, ya. Yang didapat bisa sama nggak sih? Kalau dari pengalaman aku ya Ya. agak kurang sih Iya energi dong dapatnya. kan. Kurang, masih lebih tinggi yang benar-benar pakai darah. Kalau darah itu benar-benar apapun yang kita minta, misalnya gue pengen cewek itu tuh, atau gue pengen moga-moga bisnis gue dalam minggu ini kelar lah, Ya, tembus lah. Goal, ya. Eh, itu pasti digolin. Tapi dia udah nggak minta apa-apa lagi sama kita. Kalau aku sih begitu, kalau dari aku ya. Iya. Nggak tahu kalau orang lain mungkin ada yang beda, aku nggak tahu. Ya ini kan menurut persepsinya lo sendiri ya. Kita nggak di sini kita nggak ada ngomongin kata orang, tapi ini versi lo ya. Terus sehabis lo di petisi tadi ya namanya ya. Buat Ya, petisi. setelah di petisi, setelah lo ibaratnya kontrak lah gitu ya. Udah kelar kontrak segala macam bla bla bla. Pas di saat kontrak itu sosokannya datang ke atau gimana gitu. Lo kan spiritual lo juga cukup ya. Lo punya talenta itu. Bisa lihat dong kalau ada yang datang atau gimana. Datang, ada yang datang. Oke. Yang lu minta tuh si ini sama si ini. Yang R, Demon R nggak datang, yang X yang datang. Oke. Dia yang datang itu yang khusus buat las ya dan lock Iya. ya. Itu dia yang datang dia.
Itu ya dia datang keadaannya ya gimana dengan kayak sukubus mungkin ya bentuknya, cuma dia lebih anggun ya kan, wanita cantik lah intinya. Kita kalau ngeliat dia bukan, kita ngira dia bukan inilah, bukan gimana, kayak kalau penampakannya itu mirip kayak orang India. Ke jilbab tapi bukan jilbab, masih transparan, bajunya merah dan hitam, serba merah sama hitam warnanya penampakan dia. Cuma ya awal-awal mungkin kan ketutup agak serem ya, cuma kalau dia buka cantik orang, dan aura yang dipancarkan itu benar-benar menggoda banget sih buat laki-laki yang ngeliatnya itu. Jadi kayak memperkenalkan diri. Ibaratnya kalau kita di sini ya kayak pelet ya. Nah, dia datang nih. Komunikasi nggak sama lu di saat itu? Ngomong. Diri, iya. Langsung ngajarin lu nih misalnya. Kalau lo mau minta sesuatu atau lo mau minta tolong sama dia, lo harus begini atau gimana gitu? Enggak sih, awal-awal dia cuma memperkenalkan diri aja. Kalau saya ingin belajarnya lagi, banyak sih yang diajarkan sama beliau tentang sihir-sihir cinta, tentang astronomi juga ada diajarkan sama dia, tentang ilmu perbintangan. Kalau saya mau, dia bilang dia bisa ngajarin, dan rahasia-rahasia alam yang manusia nggak tahu bisa dikasih tahu sama dia. Apa aja yang saya ini. Cuma lebih kebanyakan sih mungkin dominannya ke cinta ya, energinya itu, dan juga untuk ramalan. Bisa untuk ramalan. Dan kayak ramalan ya, yang kita ngambil yang easy terus yang banyak diminati orang ya. Kayak ramalan. Lu belajar ngeramalnya itu butuh waktu lama apa instan? Kebetulan gue juga ini kenapa baca punya tarot ya. Jadi berarti talenta tarot lo tuh dari sebelum lo tahu dia? Belum tahu dia udah pernah bisa main tarot juga. Jadi lebih kebantu aja ngebaca seseorang gitu. Meskipun dia nggak ngaku ya, tapi aku bakal kebongkar lah semuanya. Boleh juga bro. Terus? Nah, satu kemampuannya itu. Dan kalau setahu ingat aku ya kita punya cewek nih, atau punya suami atau punya istri ya kan. Dia mau bohong sama kita, pokoknya di depan kita dia nggak bakal bisa bohong. Kemampuannya itu, dia jujur aja udah. Mulutnya tuh kayak nggak bisa ngebohong aja deh ya, udah kayak kepantek aja gitu ya. Cuma nggak dalam konteks itu nggak dipaksa, memang seolah-olah tuh yang dikeluarkan tuh pikiran dia, padahal bukan. Halusnya mainnya gitu dia. Jadi orangnya juga nggak tersiksa gitu kan. Biasa kan kalau kayak gendam ya, kalau dia nggak, bener-bener kayak kita yang ngomong, padahal bukan kita, energi tarikan dari dia. Mainnya halus banget ya. Halus dia mainnya. Bener, pantes yang begitu memang juara sih. Iya, kalau ini kita baru ngomongin yang tadi doang ya, yang baru X ya gitu ya. Biasanya kan kalau kayak kita gitu, kita bisa tahu cuman ini orang lagi ngebohong, itu cuman kayak feeling, just feeling. Tapi emang dari orangnya tetap ngebohong mulutnya. Nah kalau yang ini kan dari orangnya langsung yang tidak bisa berbohong mulutnya kan. Bukannya prediksi kita kan, bukannya feeling kita yang dimainin gitu loh. Emang dianya langsung jujur, nggak bakal bisa. Mungkin kalau buat jodoh ya bisa sih dia bantu juga kalau memang cari jodoh ya. Meskipun dia demon las atau nafsu dan cinta, tapi dia ada juga sih, dia nggak suka kalau kita mempermainkan cinta kita ke, misalnya aku mempermainkan cinta ke perempuan lain gitu, jadi biar playboy gimana, dia malah juga nggak suka, malah marah gitu. Dia ngajarinnya gitu, cinta itu harus dari hati ke hati, nggak mau dia misalnya ini. Misalnya kayak lo nih laki gitu kan, gue pengen dia tuh perempuan gitu. Setelah lo udah sama dia, gue tinggalin, lo malah gitu perempuan gitu. Marah dia. Malah ditegur kita. Kamu jangan kayak gitu. Soalnya dia ya kayak gimana ya? Memang dia kebanyakan demon itu kan, setahu aku kan bisa cowok bisa cewek ya. Sama halnya dengan archangel ya, atau malaikat tuh. Tapi kalau memang dia itu memang di sejak awal itu memang dia iniin perempuan kelaminnya. Sejak emang dia tampakin ke lo kan, lo bilang dia cantik, lo aja bisa ngasih tahu berarti fisiknya,
perempuan dengan kayak orang India tadi lo bilang kan. Mungkin umur sekitar 26-25 lah gitu. Oh, muda. Muda sih, muda. Bersayap nggak? Enggak, kalau nampakin kaku enggak. Itu kalau dia nampakin itu masih inilah ya. Setelah aku cari-cari tentang tahu siapa mereka, kan aku belajar juga tanya-tanya siapa sih kalian ini. Asalnya kalian tuh dari mana semuanya. Ya, mereka tuh saling terkoneksi gitu satu sama lain. Saat kita ada koneksi dengan Demon A, maka Demon B sampai ke Z pun tahu gitu. Oh, kalau lagi nanya-nanya. Pada tahu. Jadi intinya sih ada yang beberapa bagian mereka itu memang dalam arti dulunya malaikat. Turun karena ada yang turun sendiri, ada yang dihukum, ada memang dia tinggalnya di bumi. Tapi jadi ditaklukkan juga melalui Solomon. Dimasukkan dalam 72 buat dia demon. Tahu aku ya dari ini. Iya. Itu kan yang pertama cuma datang yang X. Oke. Lu pulang dong. Berapa hari setelah lu tekan kontrak, lu ketemu dengan yang R itu? Kalau itu jedanya mungkin bukan berapa hari ya. Itu kan panggilan ya. Kayak dari orang mentor aku yang di Satanik pun ngomong, ayo dong tambah lagi dong belajarnya, jangan sama dia aja, jangan las mulu. Pasalnya kan lu jadi doyan ini sama cewek, mesum mulu. Gua tahu udah banyak perawan lu habisin sama dia, katanya gue pakai bantuan dia kan. Ya gue diem aja, memang benar kenyataannya. Gara-gara dia banyak yang kayak habis lah anak orang. Nah, terus lu nambah lagi nggak? Nambah lagi gimana? Nambah apa lagi nih? 2, 1? Yang R itu loh, kan X sama Z. Yang Z sama R kan tadi. Ya Z-nya itu yang tadi itu yang perempuan, tadi yang R-nya ini yang laki-laki. Ya ini dia lebih kayak aku mempelajari wisdomnya loh, kebijaksanaannya yang aku pelajarin. Kebijaksanaan itu dalam contoh? Kalau kita mengambil keputusan ataupun kita mengambil suatu perencanaan tuh benar-benar dimatangkan gitu. Kita perencanaan kita nih ada yang kurang, nanti diajarin sama dia, ini kamu kurang loh begini. Nanti kamu kurangnya di sini. Kedepannya kita nggak tahu kan, tapi sama dia diajarin. Ntar gini ya. Apalagi itu cocok buat pedagang. Salah satu kemampuannya itu cocok buat pedagang. Ya seperti ya masuknya kekayaan gitu, nyari uang. Ya untuk buat bisnis lah ya. Bisnis bisa, keilmuan apapun bisa, musik pun bisa. Musik? Iya, musik gitu. Musik tuh berarti bisa lu suruh-suruh buat ngerjain orang dong? Musik. Oh, musik. Dengeran gua musik. Main musik. Oke. Terus lu setelah minta tolong nih sama mereka nih, nggak usah jauh-jauh deh tuh sama yang si X ya. Udah berapa kali nih? Si Z sorry. Si Z ya. Iya. Udah berapa kali nih ditolongin sama dia nih? Berapa? Udah sering banget lah gitu. Ada nggak sih? Satanik ini ya udah kita ngomong sama dia siapin semuanya, tetek bengeknya, antara emas, uang, lilin disiapin sama dia. Dan anggur juga disiapin sama dia, dan uangnya itu saat ritual nanti dirobek lalu dibakar. Ada yang harus jam segini, menghadap arah mana. Terus kita harus tahu nama malaikat penentang demon itu siapa.